Rahayu semuanya, apa kabar? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita mau ngobrol santai bareng siapa nih, Bu Rere? Sus. Oh, Sus. Dia lebih senang dipanggil Sus Rere. Tapi kalau gue sih manggilnya Ya Nyi Rere Kidul ya. Bagus banget panggilannya ya. Aduh, aku malu ya. Oke. Kita mau bahas apa nih? Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol. Nah, gimana pengalaman spiritual apa yang lo alami selama kita kan udah istilahnya 2 tahun ini kayak dibikin apa ya? Dibikin stagnan. Stagnan gitu. Nah, selama 2 tahun ini kan di awal udah dibikin turun segala macam kan, sampai akhirnya kita ngerasa nggak mampu ngelewatin ini semua ya kan. Tapi akhirnya kita mampu. Nah, kenapa tuh? Kenapa kita bisa mampu? Ya, pemirsa. Aduh, maaf ya. Cuk, gimana? Iya. Aduh. Ya. Apa ya? Coba pertanyaannya gimana? Ya, apa yang lo dapat dari 2 tahun ini? Oke. 2 tahun ini saya ngeliat ke kamera atau nggak usah? Ya, terserah. Bebas. 2 tahun ini itu benar-benar sesuatu yang spektakuler, luar biasa dan menantang. Jadi gini, dimana gue tuh dipaksa untuk jadi pribadi yang beda, otomatis ya, dengan banyaknya ujian, tekanan hidup. Tapi anehnya pada ujung-ujungnya hati tenang. Nah, benar. Santai. Legowo, nerimo, ikhlas. Wow. Keren. Ya itu ya. Jadi yang seperti kita bahas di awal tadi kan sebelum kita rekam ya ternyata dulu kita susah dihindarkan dari segala hiruk pikuk dunia gitu. Betul. Kan sampai kita berpikir kita kayaknya nggak mampu nih, tapi ternyata kita lewat 2 tahun. Betul. Dan setelah itu ternyata sekarang semua orang merasakan itu ya kan, nggak, kerjaan sulit ya kan, dalam kondisi pandemi ini semua orang ngerasain, dan kita pada saat orang ngerasain kita malah santai tenang karena kita udah duluan udah ya gitulah, maksudnya selama 2 tahun ini ya namanya kita kerja ya tadinya. Terus tiba-tiba ada aja halangan, dalam arti kata kita punya kerjaan. Kita tahu sendiri hari gini nyari kerjaan tuh nggak gampang ya. Tapi ketika kita masuk kerja, nih hati tuh, aduh kok gue nggak betah ya, kok gue nggak, ini kayaknya bukan jalan gue nih, bukan feel gue nggak dapet nih di kantor ini. Wah, mana ada kerja menclok begitu kan ya. Akhirnya ya begini lah. Itu misterinya di situ ya. Misteri. Tapi kadang-kadang kalau dipikir secara lebih dalam lagi, mungkin di situ tempat nggak tepat buat kita gitu. Betul. Akhirnya nggak cocok lah ya. Entah energinya, entah manusianya, ya makanya dijauhin lah dari kita gitu. Biar lebih tenang kayaknya. Jadi sekarang lebih peka dong ngerasainnya. Wow. Ya, tajam lah ya. Tajam. Jadi silet mah lewat. Iya. Kayak gitu. Pasien datang. Nah, terus ya udah, ya aneh lah, sesuatu yang gue pikir nggak bisa gue ya bukan seorang Rere lah gitu, tiba-tiba dapat sesuatu yang begini kan aneh aja ya. Gitu. Nah, jadi selama 2 tahun ini kan memang lu sendiri kan kebanyakan di rumah nih. Betul. Ngedekem istilahnya. Disuruh bertapa dalam rumah istilahnya gitu kan. Betul. Nah, jadi orang-orang baru di rumah dirumahkan. Gue mau udah di rumah dulu. Nah, itu siapa yang sering nemuin lu tuh sosoknya kayak gimana? Pendamping maksudnya? Iya. Oh ya. Nah, kira-kira Denino ini. Ya dari Jeng Rere aja. Ya kalau gue sih sudah pasti melihat satu ada sosok kakek-kakek ya. Beliau pakai sorban, terus pakai tongkat, ada janggutnya panjang gitu ya.
Terus satu lagi tuh perempuan, pakaiannya itu kalau ketika nemuin gue sih pakaiannya pakaian jadul ya, maksudnya pakai kemben gitu, terus rambutnya tuh begini, belahnya sini gitu, cantik laksana gue gitu. Seperti itu, tapi dia hanya tersenyum gitu. Kalau yang kakek-kakek ini dia bilang bahwa gue punya kemampuan untuk bisa nyembuhin orang. Dalam arti bukan penyakit medis ya, gue nggak ya, bukan medis ya pastinya ya gue nggak tahu lah, tapi intinya sih ya dia bilang nanti itu dari tangan kiri gue, dia bilang gitu, ada energi keluar dari tangan kiri gue untuk bisa nyembuhin orang. Seperti itu. Nah, itu kan fase untuk sampai akhirnya lo mengerti itu kan memang harus mengalami yang dimana lo harus kehilangan kerjaan. Betul. Ya, lo harus kehilangan kehidupan sosial ya gitu kan. Tapi pada akhirnya ternyata lo dipersiapkan untuk lebih berguna untuk orang banyak, ya kan? Kayaknya sih seperti itu ya. Tuh. Terus yang ngejagain lo sendiri kan pastinya kan kayak eyang-eyang atau leluhur itu kan juga tahu ya dalam kondisi saat ini alam ini lagi bergejolak. Betul. Dan banyak sekali unsur-unsur negatif yang ingin datang mempengaruhi orang-orang. Betul. Ya. Nah, dari lu sendiri gimana menanggapi hal itu? Ya dalam masa, ya nggak tahu ya, gue ngerasa masuk ke 2020 ini energinya luar biasa ya di luar sana, maksudnya ke badan tuh, karena badan gue tuh cukup sensitif gitu, jadi nggak enak aja rasanya. Kadang gue ngerasa berat, terus pusing, mual, dan kayak gitu-gitulah, nggak enak, dan hawanya tuh nggak enak. Gue nggak tahu apa yang mau terjadi, entah itu ada pertanda sesuatu kan, gue nggak tahu tuh mau ada apa, gue juga nggak ngerti gitu kan. Cuman petunjuk mah ada ya, dikasih tahu, cuman kita masa sih nggak benar, iya nggak sih gitu kan, nggak tahu ya, kita cuma dikasih tahu begini sama leluhur, tapi kan ya kebenarannya nggak tahu, kan semua rahasia Allah ibaratnya kan begitu. Nah kalau gue lihat kan ada satu yang ngejagain lu nih, bentuknya begitu tuh. Tadi iya, jadi pada suatu malam ceritanya aku kisahkan seperti ini. Okay. Enggak, ketika suatu malam gue keluar, begitu keluar itu gue ngeliat rame banget, ya apa ya, bentuknya udah mulai ada kayak semacam anjing gede banget, raksasa warna putih, terus banyak kayak kera gitu, dan ada satu yang ngebuat gue takut sih. Bentuknya ya gue nggak tahu ya apaan itu ya, makhluk apa gitu. Jadi bentuknya tuh dia tinggi, kurus, matanya biru, jarinya cuma 3, terus dia bawa tongkat. Gue nggak tahu apa ya, terus ya gue takut lah, gue ngibrit gitu ya. Tapi terus beliau bilang nggak usah takut, itu tambahannya akan menjaga kamu. Gue bingung apa, emang gue mau perang gitu. Nyi Rere Kidul punya. Kenapa gue panggil Nyi Rere Kidul? Karena dia di Tangerang Kidul ya. Tangsel ya, Tangsel. Selamat datang di Mataram. Gitu. Tapi ya memang kalau dibilang mau perang, ya sebenarnya ini sudah masuk dalam fase itu sebenarnya. Nggak seperti yang orang bayangkan perangnya yang nanti bunuh-bunuhan jahat gua, nggak begitu. Tapi kita perang melawan Dajjal. Nah, melawan energi yang negatif itu tadi. Iya. Angkara murka, hawa nafsu, kayak gitu perangnya. Nah, ya salah satunya energi negatif yang merusak alam. Nah, itu diperangi. Makanya jangan sampai, mungkin leluhur kita juga ngejagain kita jangan sampai anak cucunya ini nanti juga kena yang negatif gitu. Makanya dijaga segala macam lah. Tapi kan tahun ini adalah tahun pembersihan, betul? Bukankah seperti itu? Iya. Coba, kan? Iya. Mau apa? Kan bisa diedit nanti. Iya kan? Ya. Bukan hanya di Nusantara, ya kan? Ya. Tapi juga di seluruh dunia. Ya. Nah, terus apa? Lo mau ngomong sesuatu, gue tahu. Enggak, gue nggak boleh. Tidak boleh menyampaikan. Untuk hal ini, kalau gue sendiri, emang udah dibilangin jangan diomongin mulu, katanya gitu. Betul. Gitu, jadi nggak tahu maksudnya apa, yang pasti makanya gue jarang sekali ngomongin tentang pembersihan atau bencana atau segala macam, jarang sekali ngomongin itu karena emang udah diingetin. Mungkin itu cuma buat gue atau nggak tahu buat yang lain juga kali ya, nggak ngerti juga. Yang pasti gue dibilangnya jangan diomongin mulu.
diamin aja. Karena sebenarnya gemes gitu. Ya, bukan gemes sih, maksudnya gini loh. Aduh, nih udah banyak yang rusak gitu loh. Dalam arti bukan daerah, tapi manusianya. Dari sisi manusianya itu loh. Sifat, sikap, ego. Segala macam itu. Bener. Itu yang mesti bener. Ya itu memang apa ya, yang merusak semesta ini. Ya itu yang dalam manusia itu tadi semuanya hawa nafsu. Nah, karena hawa nafsu inilah jalan pintu masuknya yang negatif semuanya. Energi negatif dari luar itu juga gampang untuk masuk. Istilahnya kayak kekuatannya mereka itu makanannya mereka itu negatif itu hawa nafsu itu tadi makanan mereka. Kalau kita nggak bisa mengendalikan, ya otomatis mereka makin kuat gitu. Ini ya gampangannya gitulah ngejelasinnya. Netizen lo ada pangeran-pangeran nggak? Banyak, serius banyak. Ada mas? Ya nggak percaya. Gue banyak ini aduh keceplosan mulu gue sama lu ya. Ayolah. Ya gitu. Jadi apa coba. Jadi lu nih gimana lu? Ayolah ceritain dulu lah. Kita apa?